Dayelur itu punya ciri khas ikat nggak? Ada. Tapi kalau berdasarkan buku-buku literasi yang saya dapatkan itu sekitar tahun 1800-an lah tentang itu. Oke teman-teman, kita tanya nih sama si Jambul, petualang bocah cilik pokoknya. Tahu nggak sejarah Sungai Cibeanjing ini? Tahu. Tahu. Jadi, coba ceritakan apa sejarahnya. Jadi pada zaman dahulu di kerajaan Galuh ada seorang ratu yang dibuang ke hutan bersama anak anjingnya, dan ratu itu disuruh dibunuh, tetapi yang dibunuh itu adalah anak anjing tersebut karena akan dibawa darahnya untuk sebagai bukti bahwa ratu itu telah dibunuh. Lalu anak anjing itu dibuang ke sungai ini. Sungai ini? Ya, Sungai Cibeanjing. Di muara ini itu ya? Di gunung. Oh, di gunung. Ya. Oh ya. Lanjut. Terus lanjut. Terus lanjut gimana? Namanya menjadi Cibeanjing itu mengapa itu dinama Cibeanjing? Karena mayat anak anjing tersebut dibuang ke sini ke Jalur sungai dilanjutkan. ini. Ya. Ya. Terus? Cukup. Jadi maksudnya itu karena mayat itu kan kalau dalam bahasa Sunda itu kan bugang. Oh, Nah, iya. jadi baganjing itu ada kata bugang anjing gitu, aslinya begitu sebenarnya. Jadi mayat berasal dari mayat anak anjing yang dihanyutkan dari hulu daerah sekitar Anum, Kota Dayelur itu sekitar itu. Jadi nah ini muharanya di sini, ini muharanya gitu. Seperti itu mungkin maksudnya begitu. Bener Mol gitu. Benar. Udah? Gitu teman-teman cerita awalnya ya. Cerita awalnya ini ya. Ya kita Ini Kang Ceceng, ada pertanyaan dari subscriber channel saya ya. Dayelur itu punya ciri khas ikat nggak? Kalau ciri khas itu saya sendiri memang karena datanya memang memang terbatas, tapi insya Allah ada. Ada. Tapi kalau berdasarkan buku-buku literasi yang saya dapatkan itu sekitar tahun 1800-an lah tentang itu. Itu memang benar warnanya ini birunya begini, biru Oh, nila. seperti yang dipakai itu. Warnanya, cuman Oh. yang saya pakai ini coraknya beda, salah. Oh. Bukan ini coraknya, ini yang benar cuman warnanya saja. Bahannya itu ya sama lah, kalau bahan dulu itu dari apa ya, dari dia pokoknya dari nila juga sih. Dari apa? Daun danas serat danas atau apa. Jadi warnanya warna nila, Ya. kemudian motif batiknya, guratnya namanya batik bunga wari itu. Iya. Nah, itu jadi itu khas daerah pegunungan Dayluhur sini. Itu dulu harganya itu 1 gulden, satu lembar ini 1 gulden. Kalau sekarang ya mungkin ada sampai 1 juta lah. 1 mungkin kalau juta, sekarang 1 iya. gulden. Itu kan 1 gulden 1 koin emas berarti. Untuk motif Batiknya itu namanya batik. bentuknya Saya Kang Ceceng lagi mencari itu yang disebut dengan bentuk bunga wari itu apa. Tapi karena kalau bunga wari itu konon adalah bunga padi katanya. Oh, iya. Bunga wari itu adalah padi juga kan ada bunganya. Nah, itu namanya bunga wari. Tapi ada orang juga yang mempelesetkan itu dalam arti mirip-mirip gitu. Ada yang mengatakan bunga wari itu katanya bunga waru gitu, ada juga yang seperti itu. Tapi kalau Kang Ceceng lebih percaya motif batik dengan motifnya bunga padi itu. Itu jadi warnanya seperti itu, warnanya biru seperti ini. Kemudian batiknya namanya batik bunga padi seperti itu. Ngarannya itu namanya ikat kepala bunga wari itu khas daerah sini itu. Oh ya, yang intinya berarti Dayelur juga punya ciri khas ikat. Punya ciri khas ikat, tapi sama dengan daerah itu. Kalau daerah Kuningan sebelah selatan sih sama. Inisiasi daerah dulu itu bunga wari itu yang Kang Ceceng tadi sebutkan gunung-gunungnya itu di sana itu pusat bahan-bahannya itu di sana itu. Oh iya. Terus ada lagi pertanyaan dari subscriber ya, itu Dayelur punya ciri khas golok nggak golok?
Kalau bentuk golok, kalau saya dulu itu ada yang sedang saya diskusikan itu dengan rekan-rekan itu. Ya kalau kujang kita punya, kalau kujang itu Kang Ceceng pernah mengupload itu bentuknya itu namanya kujang Nusa Kambangan, itu senjata Gagak Ngampar itu. Itu kujang Nusa Kambangan, Kang Ceceng pernah mengupload bentuknya itu. Oh, itu ciri khas dari luhur atau Cilacap keseluruhan? Itu kalau kujang Nusa Kambangan itu pusaka Gagak Ngampar saja, bukan. Kang Ceceng tidak mengatakan itu khas dari luhur. Oh iya. Nah, tapi kalau keris ada kerisnya mirip punya kita itu mirip keris Bugis. Jadi bukan nurwarial nih, sanes begitu, tapi lurus bentuknya. Iya. Keris kita itu ada mirip badik Bugis, tapi orang Bugis juga mengatakannya keris itu. Jadi kalau punya kita itu kerisnya ente luka-lika gitulah bahasanya gitu, lurus seperti janur kelapa itu yang benar. Iya. Nah itu seperti itu keris orang Dailur mah yang aslinya seperti itu. Kalau katanya itu, adapun sekarang kan orang juga kemarin malah ada yang nanya itu sama Kang Ceceng itu, ini tambahan aja. Bagaimana sih bentuk istana Dailuhur dulu, kan ada juga yang nanya. Iya. Sebenarnya itu ada gambarnya. Jadi bentuknya seperti apa itu bisa kita bisa kita ilustrasikan. Cuman kalau bertanya apakah kita bisa membuat batik yang pusaka, ya kalau membuat bisa, tapi namanya kan tiruan atau apa ya, dibikin ulang, direkonstruksi ulang. Itu boleh kita bikin, boleh. Karena yang namanya istana Dailur itu dulu juga udah terbakar itu, tapi gambaran dari orang-orang tua kita leluhur atau dari buku-buku literasi itu ada. Jadi atapnya itu dari injung, tiangnya ada sekian, tingginya dari tiang itu ada. Kalau kita punya duit lah, kita bisa bikin ulang gitu. Karena istana-istana yang sekarang dikatakan tempat wisata itu istana bikin ulang semuanya itu. Misalnya istana yang di Pagaruyung itu kan, kalau yang aslinya kan dulu terbakar itu. Kalau sekarang yang dibikin, yang direkonstruksi ulang, dibikin ulang, sama dengan yang dulu terbakar. Sama istana di Bugis, dimanapun begitu, karena istana itu bukan barang yang tidak bisa terbakar itu. Nah itu seperti itu. Sama kayak keris gitu, keris pusaka Dailuhur, ikat kepala Dailuhur, atau apapun bisa dibikin. Kalau yang tentang ikat kepala, ada yang mengatakan yang suka dipakai Kang Ceceng itu ikat kepala baduy. Ya mungkin mirip-mirip saja, cuma yang membedakan itu bukan masalah warnanya, yang membedakan itu batiknya beda. Corak batiknya itu beda. Jadi kita menggunakan batik bunga wari namanya itu. Kalau orang di daerah Baduy di sana, walaupun warnanya seperti ini, saya tidak tahu apa nama corak batiknya. Yang membedakan corak batiknya. Kalau masalah warna ya mungkin kita sama sana ya memang sama-sama orang Sunda juga sih dari dulunya. Iya. Kalau warna biru itu kan pewarna alami, pewarna apa? Nila kalau itu. Ya, dari tumbuhan. Nah, dari tumbuhan itu yang ada di kita dan yang paling menarik warna biru. Ya mungkin begitu kan. Oh iya. Ya begitu teman-teman subscriber saya ya. Mudah-mudahan kalian puas nih dari jawaban budayawan kita Kang Ceceng. Terima kasih ya.